Pemirsa, di Hasara Budaya kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat gelaran Festival Bedayan yang digelar tidak jauh dari tempat ini. Seperti apa Festival Bedayan tersebut? Terus ikuti perjalanan saya, Husein Joyonegoro, di Hasara Budaya, membuat budaya dari berbagai sudut pandang. Tari Bedoyo merupakan tarian klasik Jawa yang dikembangkan di kalangan istana atau keraton pewaris tahta Mataram. Adapun tari Bedayan adalah pengembangan atau kreasi baru dari tari Bedoyo. Inovasi atau kreasi baru yang diterapkan bisa dalam gerakan atau iringan gamelan yang digunakan, serta durasi pementasan yang tidak terlalu panjang atau sekitar di bawah 20 menit. Selain untuk meringkas durasi dan tanpa mengurangi makna, juga bertujuan untuk membuat penonton tidak merasa bosan karena menyaksikan tarian panjang. Dalam 2 kali festival sebelumnya, Festival Bedayan digelar dengan melibatkan 10 kelompok tari yang menari dalam 1 hari. Namun hal ini ternyata membuat penonton merasa lelah karena durasi tarian yang terlalu lama. Mengacu pada kondisi tersebut, maka konsep penyelenggaraan Festival Bedayan ketiga kali ini diubah. Pada pertunjukan tari, ada 12 kelompok tari akan bergantian menampilkan pentas tari dalam 3 sesi. Tiap sesi akan ditampilkan 4 pentas dari 4 kelompok berbeda. Kelompok seni yang mengikuti Festival Bedayan ketiga ini adalah komunitas ataupun sanggar seni budaya dari seluruh Nusantara dan mancanegara yang menampilkan pengembangan bedoyo kreasi baru. Mayoritas tari yang ditampilkan adalah tari Bedayan dengan variasi yang beragam, baik dari segi kostum, koreografi, gending, hingga gender penari. Acara yang masuk dalam catatan Museum Rekor Indonesia ini tentu saja merupakan terobosan tersendiri dalam upaya ikut nguri-uri peninggalan seni adiluhung leluhur yang syarat akan makna filosofi. Nah, pemirsa, kira-kira seperti apakah itu dari Festival Bedaya? Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Bapak Jaya Suprana. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Pak Jaya, apa kabar? Terima kasih Pak. Sehat Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Pak Jaya, ini sebelum kita berbicara soal Festival Bedayan, nah, kalau menurut dari kacamata Pak Jaya sendiri sebagai seorang pecinta seni, arti dari bedoyo itu apa sih Pak? Ya. Ya, Bedaya jelas merupakan satu warisan kebudayaan adiluhur bangsa Indonesia sebagai suatu jenis tari yang sifatnya sakral sebenarnya. Kebetulan teman-teman di bawah pimpinan Ibu Ailawati Sarwono dan Ibu Dewi Sulastri itu punya semangat untuk tetap menghormati kesakralan tari Bedayan, tetapi dicoba untuk diolah, untuk dipersembahkan
untuk rakyat, supaya rakyat bisa ikut menari, tetapi bukan tari bedaya, tetapi bedayan. Jadi ada N-nya. Ada N-nya. Ya, itu bedayan. penting sekali. Karena bedayan itu jelas bukan tari bedaya. Tari bedaya nggak boleh disentuh. Ya. Tapi masyarakat, rakyat itu boleh. Sebetulnya ini merupakan suatu demokratisasi kesenian adiluhung. Dan hari ini terselenggara atas restu dan izin dari Gusti Mangku. Ya, langsung itu Ibu Ella mohon izin dan restu. Kemudian setelah tahu niatnya baik, Gusti Ratu Gusti Mangku tidak keberatan. Oke, Pak Jaya, kalau dari Bedoyo sendiri, adakah hal-hal yang menarik atau filosofi yang bisa dipelajari untuk kehidupan? Oh, luar biasa. Jadi sangat luar biasa. Tari bedaya itu menurut saya merupakan bentuk seni gerak tubuh yang membutuhkan konsentrasi lahir batin, kearifan, kebijakan, dan lain sebagainya. Sifatnya sangat spiritual dan sangat mendalam artinya. Kita bisa banyak sekali belajar tentang budi pekerti, tentang disiplin, tentang ketekunan dari tari bedaya. Semua kreasi baru yang dibuat terhadap tari bedaya yang menjadi bedayan itu luar biasa sekali. Teman-teman kita dari tari Sunda, tari Bali, ya, kemudian Jawa Timuran, ya, terutama tentu Jawa, ya, itu karya-karya mereka luar biasa. Apa yang melatar belakangi diadakannya Festival Bedaya nih, Pak? Kalau Festival Bedaya ini sebetulnya yang sudah ketiga. Oke, sudah ketiga ya? Sudah ketiga. Yang pertama dulu di Jakarta, kemudian yang kedua juga masih di Jakarta, kemudian COVID, kemudian istirahat dulu. Nah, ini yang pertama setelah COVID. Dan saya yakin karena ternyata perhatian begitu besar dan diselenggarakan di Jogja ternyata demikian sukses, saya yakin teman-teman masih akan lanjut. Ya, Ibu Erlawati dan Ibu Dewi Sulastri itu jelas komitmen untuk konsekuen terus berusaha mengembangkan tari bedayan. Bedayan, pakai N ya, Pak ya. Dan jangan main-main, tari bedayan ini sudah ditampilkan di New York. Oke, udah sampai New York ya, Pak ya. Di Carnegie Hall. Dan itu sambutannya juga masyarakat luar negeri luar biasa sekali. Sangat antusias gitu ya, Pak Jaya. Antusias. Okay. Jadi saya yakin sekarang anak-anak muda sekarang, walaupun mereka juga menggemari kebudayaan asing, silakan, nggak apa-apa kan. Di era globalisasi, mau apa itu K-pop atau sekarang itu ya. Yeah. Tapi ingat, adalah tanggung jawab generasi muda bangsa Indonesia untuk melestarikan warisan kebudayaan bangsa Indonesia, untuk hanya melestarikan tapi kemudian mengembangkan. Saya yakin di dunia tidak ada tandingannya, Indonesia nggak ada tandingannya dalam keanekaragaman
kebudayaan. Jadi berarti dibutuhkan penghargaan dari berbagai pihak. Salah satunya tadi ada penghargaan Muri ya? Iya. Nah, itu penghargaan Muri untuk Penghargaan apa Muri itu, Pak Jaya? Bisa diberikan diceritakan? untuk guru-guru isi Yogyakarta yang datang dari berbagai daerah berkumpul menari Bedayan. Dan itu di dunia belum pernah terjadi. Wow. Ya, makanya tadi dapat penghargaan. Hanya di Festival Bedayan ini ya Pak ya? Iya, ya, hanya di Indonesia. Oke, ini terakhir nih Pak Jaya. Tujuan ke depan, harapan ke depan dari adanya Festival Bedayan, apa ini Pak Jaya? Harapan saya pribadi bukan berupa harapan, tapi keyakinan bahwa generasi muda bangsa Indonesia ini adalah generasi yang hebat. Seperti Anda kali ini, Amin. saya yakin di tangan Anda kebudayaan Indonesia akan makin hebat. Amin. Yang penting kalian adalah harus bangga terhadap kebudayaan bangsa sendiri. Oke, bangga terhadap budaya bangsa sendiri itu menjadi satu kunci ya Pak Jaya. Iya. Terima kasih Pak Jaya sudah Terima kasih. membagikan cerita Pak Jaya di Hasanah Budaya. Sehat selalu, sukses selalu, Terima dan kasih. ditunggu karya-karya berikutnya. Terima kasih. Terima Pak kasih. Jaya. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Rohmo Wahyu Santoso Prabowo. Nah, ini merupakan budayawan, pengamat budaya, kemudian seniman dan juga dosen. Langsung saja kita sapa. Halo Rohmo Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat, Mas Husen. Alhamdulillah sehat-sehat. Wah, Romo, ini kan ada festival Bedayan ini di Ya, Yogyakarta. Tanggapannya seperti apa Romo dengan adanya festival itu? Ya, tanggapan saya sangat mengapresiasi Yayasan Jaya Suprana School of Performing Arts dan juga Swarga Loka dan juga seluruh panitia, karena memang event Festival Bedayan ini menurut saya menjadi sangat penting. Ini merupakan satu aktivitas menjaga eksistensi Langen Bekso Badoyo atau Bedoyo yang eksistensinya pada masa lalu itu berada di istana-istana Jawa, Keraton Kasunanan, Keraton Kasultanan, Pakualaman, kemudian Mangkunegaran, kemudian juga ada di Keraton Kasepuhan, Cirebon. Nah, kalau pesertanya sendiri Romo untuk festival Bedayan dari mana aja? Kalau pesertanya itu cukup banyak ya, kalau nggak salah untuk yang ketiga ini itu 12 peserta. 12 peserta. Ada yang dari Jakarta, kebanyakan dari Jakarta ya. Oke. Kemudian dari Palembang, kemudian dari Surakarta, juga dari Yogyakarta. Antusiasmenya tuh tinggi juga ya Romo ya? Betul, ya. Oke. Nah Romo, kalau yang dibawakan nih tari-tariannya jenisnya apa saja Romo? Bedayan seperti apa yang dibawakan di Festival Bedayan ketiga khususnya? Ya, jadi program ini kan sebenarnya ada upaya pelestarian untuk menjaga eksistensi tari Bedoyo, atau saya nyebutnya Langen Bekso Bedoyo, yang ada di tembok keraton Kasultanan, Pakualaman, juga Mangkunegaran, juga yang lain. Nah, jadi selain pelestarian untuk menjaga eksistensi tari Bedoyo yang ada di keraton, yang kemungkinan bisa juga dikembangkan di luar keraton, namun memberi keleluasaan kepada seniman-seniman untuk menggarap tiruan Bedoyo yang kemudian disebut tari Bedayan. Oke. Berarti Bedoyo, Bedayan ya Romo. Iya. Berarti ada bedanya ya? Ya, ada beda sedikit, artinya pola-polanya kebanyakan masih mengikuti pola-pola
tari Bedoyo yang ada di keraton, tapi memberi keleluasaan kreativitas dari seniman-seniman yang berada di luar keraton untuk menggarap tanda kutip sejenis tari Bedoyo, itu bedayan. Oke. Kalau untuk pakem-pakemnya sendiri Romo, apakah apa ya istilahnya? Boleh diubah atau nggak boleh untuk Bedoyo bedayan sendiri Romo? Ya. Jadi ada langan bekso Bedoyo yang memang itu oleh keraton dijadikan satu pusaka, disakralkan, hanya ditarikan 1 tahun sekali. Proses latihannya juga hanya 35 hari sekali, selama 1 tahun. Selama 1 tahun hanya 35 hari. 35 hari itu artinya selapan ya. Selapan latihan. Istilah orang Jawa ya Romo ya, selapan. Ya, setiap hari Selasa Kliwon. Oke. Itu karena Bedoyo itu disakralkan dan khusus dipertunjukkan harus ditampilkan untuk kepentingan upacara kebesaran kerajaan, penobatan raja, ulang tahun penobatan raja. Dan tari Bedoyo, contohnya Bedoyo Ketawang yang ada di Keraton Surakarta, kemudian Bedoyo Semang yang ada di Keraton Kasultanan Jogja, kemudian Bedoyo Anglir Mendung yang ada di Puro Mangkunegaran. Itu hanya sekali setahun dipertunjukkan karena ini menjadi satu pusaka kerajaan Jawa. Mengapa itu dijadikan pusaka? Karena ada makna filosofis yang terkait dengan proses penjelajahan spiritual masyarakat Jawa dan juga kerabat raja untuk menjalani kehidupan atau menjaga wiramaning urip dan lakuning urip. Ini menjadi penting untuk membuka kesadaran dalam budaya Jawa ya, bahwa manusia itu dalam melakukan perjalanan kehidupannya, dalam peradabannya itu harus senantiasa menjaga wiramaning urip dan lakuning urip. Wah, ini menarik banget Romo, wiramaning urip, lakuning urip. Ini kan tidak semua masyarakat atau pemirsa di rumah juga mengerti soal ini Romo. Ini bisa dibahas ya Romo ya. Nah, tapi jangan dibahas terlebih dahulu karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini tetap di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Anda kembali bersama kami di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Nah, kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrol bareng Romo Wahyu Santoso Prabowo. Nah, Romo tadi yang seperti yang saya tanyakan sebelumnya, ada wiramaning urip, lakuning urip. Itu bahasa Indonesianya apa Romo? Mungkin anak-anak muda sekarang banyak yang nggak tahu nih Romo. Wiramaning urip itu kan artinya dari kata wiromo ya. Wiromo itu iromo, dari kata wi dan iromo. Wi itu linuwih atau berlebih, berkualitas. Iromo itu tentu perjalanan. Bagaimana wiramaning urip, perjalanan kehidupan itu manusia harus senantiasa menjaga kualitas perjalanan kehidupannya itu. Nah, dan ini juga tidak berhenti hanya wiramaning urip, tapi juga lakuning urip. Lakuning urip itu kaitannya dengan laku spiritual yang dilakukan oleh setiap manusia, siapapun dalam perjalanan kehidupannya, dalam peradabannya. Karena dari wiramaning urip dan lakuning urip itu, ini adalah perjalanan spiritual untuk pendekatan diri dengan Tuhan. Kalau di dalam budaya Jawa disebut Sang Hyang Toyo, Tuhan yang Maha Esa. Kenapa kok diberi nama Sang Hyang Toyo? Karena apa? Toyo itu pengertiannya itu ketiadaan. Tapi ada yang tidak tampak. Untuk mencapai ketiadaan
tapi ada. Untuk mencapai kekosongan, tapi isi. Untuk mencapai suwung, awang wung, tapi ono yang tidak tampak. Siapa itu? Tuhan Yang Maha Esa, Toyo. Maka di dalam tari Jawa itu dulu tidak dengan istilah tari, tapi toyo. 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 Bukan toyo ya. Toyo. 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 Oke. Maka ada yang nyebut Langen Beksa Badoyo. Oke. Langen Toyo Badoyo. Amatoyo itu tataran yang sudah paling tinggi di dalam perjalanan tahapan menari, kepenarian. Untuk kita ngerti soal wiramaning urip, lakuning urip itu kita melihatnya dari apa, Romo? Apakah gerakan tariannya? Apakah ekspresi penarinya? Apakah dari pengrajinnya? Atau gimana, Romo, caranya kita yang pengen belajar mungkin, Romo, bisa dikatakan seperti itu? Gimana caranya, Romo? Ya itu harus dicermati, dilihat secara utuh. Karena bedoyo itu tidak hanya gerak tari, ya, tapi juga ada syair nyanyiannya, syair tembangnya, ada garap karawitannya, yang ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi menjadi sawiji, nyawiji, utuh. Nah ini kalau terutama bedoyo yang ada di keraton yang saya sebutkan tadi, yang dijadikan pusaka, itu pada waktu raja atau sultan duduk di singgasana, itu adalah patrap semedi, meditasi. Kemudian bedoyo masuk, berjalan pelan, hening, madep, mantep, konsentrasi, berdoa, kemudian duduk, bersila, sembahan laras. Ini juga semua adalah doa. Sebenarnya yang hadir diundang untuk mengikuti penobatan raja itu semua itu adalah ketika bedoyo tampil, itu adalah diam, hening, heneng, hening. Awas ing Purwosedya. Heneng itu dalam diam, hening dalam keheningan, diharapkan membuka kesadaran semua yang hadir tentang awas ya, ing Purwosedya. Purwosedyanya siapa? Manusia. Sangkan paraning dumadi. Maka dalam syair bedoyo Ketawang misalnya, bagian akhir itu ada syair yang menyebutkan kantar-kantar urube. Artinya apinya demikian menyala. Yen mati, ngendi parane. Kalau mati, mau kemana kembalinya? Ini kan pertanyaan yang luar biasa. Di dalam tadi wiramaning urip dan lakuning urip yang nantinya akan. Jadi ada penjelajahan spiritual sebenarnya. Menurut saya ya, menari itu menjadi penting karena pertama itu bisa menjaga kesehatan ketubuhannya. Karena apa? Latihan menari itu selalu diawali dengan olah pernapasan diafragma. Ketika menari itu pernapasannya itu seakan-akan penari bergerak itu mengendarai napas itu. Dan ini menjadi penting untuk kesehatan, untuk healing, dan juga untuk wellness. Wellness itu apa ya? Prinsip hidup sehat, jasmani, rohani, bahagia, tidak apa cara Jawa ini ngongso-ngongso. Tidak. Ini ternyata kita tidak hanya bisa menikmati tarian saja, tapi kita juga kalau kita ikut andil dalam upaya pelestarian budaya, mencintai tari dan menari, ternyata ada kesehatan, ada wellness tadi, kemudian lakuning urip, tingkah laku yang kita jalani itu juga tertuntun gitu ya Romo ya. Terima kasih banyak Romo sudah membagikan hal itu, dan semoga ini harapan Romo juga dapat diwujudkan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Romo sudah bergabung sama kami di Sama-sama Masalah Budaya. Mas Husein, terima kasih juga.
Gerakan indah tari bedayan, alunan gending yang penuh dengan ritme mistis nan syahdu, aroma bunga, serta penari-penari yang memiliki kepiawaian membuat festival bedayan ketiga kali ini terasa sangat memesona. Yang lebih membanggakan lagi, tak hanya generasi sepuh yang turut memeriahkan festival bedayan ini, namun juga generasi muda yang nantinya akan meneruskan langkah dan menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari hingga ke generasi-generasi selanjutnya. Bedoyo tidaklah sebatas tarian, tidak pula sebatas irama gending nan elok ataupun kostum yang mengagumkan. Namun, bedoyo adalah sebuah pelajaran tentang kehidupan yang sangat kompleks yang tentu saja syarat akan makna. Makna adiluhung tersembunyi yang selama ini menjadi pegangan teguh masyarakat Jawa. Pemirsa, dengan adanya gelaran festival bedayan ini, mari kita bersama-sama menggelorakan mencintai budaya bangsa, yakni budaya bangsa Indonesia. Akhirnya, saya Husein Joyonegoro pamit undur diri, Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang.